Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramdhani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta dengan nomor pokok mahasiswa 19340251628. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian bab 1 sampai dengan 3 dari mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dengan judul Pengaruh Budaya Kerja, Pelatihan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Electronic City Indonesia Tbk Wilayah Jakarta Selatan. Bab 1 Pendahuluan. Dari penelitian kali ini dilatar belakangi dengan adanya keberhasilan suatu organisasi bisnis yang dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang suatu pekerjaan yang merupakan hasil penilaian terhadap karakteristik seseorang. Karyawan sendiri merupakan sumber daya yang penting bagi suatu organisasi karena mereka memiliki bakat, energi, dan kreativitas yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga dapat dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan karyawan. Proses pendidikan dan pelatihan tersebut adalah upaya perusahaan dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerjanya, sehingga harus direncanakan dengan baik. Umumnya, perusahaan menyadari pentingnya mendidik dan melatih karyawan, terutama untuk mengikuti perkembangan perusahaan sendiri atau untuk menjawab tantangan teknologi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, perusahaan juga harus mengelola program pelatihannya agar dapat bertahan bahkan berkembang. Faktor lain yang diperhitungkan yaitu untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah budaya kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang ketiga adalah apakah pemberdayaan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Dan yang keempat, apakah ketiga variabel di atas atau budaya kerja, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT Electronic City Indonesia Tbk Wilayah Jakarta Selatan? Bab selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai budaya kerja disebutkan oleh Mangkunegara tahun 2005 bahwa budaya kerja merupakan perangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai, dan norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan tingkah laku anggota untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Berikutnya ada jenis-jenis budaya kerja. Yang pertama yaitu budaya hierarki atau yang sering dikenal dengan hierarchy culture, yaitu adalah budaya yang dibangun berdasarkan struktur pengorganisasian suatu lingkungan kerja atau perusahaan yang memiliki sifat kontrol secara vertikal dari atas ke bawah atau dari pimpinan kepada staf. Berikutnya yaitu budaya pasar atau market culture yang dibangun berdasarkan dinamika kompetisi serta kecenderungan yang muncul saat ini. Fokusnya adalah pada orientasi pasar, yaitu posisi teratas dalam penjualan dengan pemimpin perusahaan yang tangguh dan selalu mengharapkan hasil yang terbaik. Berikutnya adalah budaya adokrasi. Adokrasi ini adalah budaya yang sangat cocok untuk merespon revolusi industri 4.0, di mana pada jenis ini perusahaan akan terus berinovasi dan akan saling berkompetisi untuk membuat perbaikan struktur hidup manusia di masa mendatang. Berikutnya adalah budaya kekerabatan atau dikenal dengan clan culture, yaitu sangat menjunjung tinggi budaya kolaborasi. Masing-masing sumber daya manusia sendiri memiliki posisi yang sama dan menumbuhkan semangat menjadi bagian dari satu keluarga besar yang dinamis, aktif, dan satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Berikutnya mengenai tinjauan pustaka tentang pelatihan. Pelatihan sendiri menurut Purwadarminta tahun 1986 berasal dari kata latih ditambah berawalan pe dan akhiran an, yang artinya telah biasa,
keadaan telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Proses pelatihan sendiri menurut Henry Shimamura ada 4. Yang pertama, manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan atau training dan pengembangan development. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. Yang kedua, pelatihan bertalian dan bertujuan dengan strategi bisnis dan juga terkait erat dengan hasil laba usaha. Yang ketiga, terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan atau training. Pelatihan dan pengembangan atau training and development yang dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. Yang keempat, terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan. Tujuan dari pelatihan sendiri yaitu untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan yang sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan masalah sosial, dan juga mempersiapkan karyawan untuk promosi. Tinjauan pustaka berikutnya mengenai pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti tahun 2000 mengemukakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Yang menjadi prinsip dari pemberdayaan sumber daya manusia ini yaitu mengurangi hambatan-hambatan birokrasi yang tidak perlu untuk membuat karyawan lebih bertanggung jawab dan memiliki daya tanggap. Maksudnya agar karyawan dapat bekerja lebih baik lagi dan pengambilan keputusan bisa berjalan dengan cepat. Selanjutnya adalah membiasakan karyawan untuk menanggapi permasalahan pelanggan yang berkata iya daripada menolaknya. Kemudian memberikan keberanian kepada karyawan untuk mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Selanjutnya memberikan dukungan kepada karyawan untuk bekerja dengan benar. Berikutnya memperkenalkan teknik bekerja dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang bekerja dengan baik. Menciptakan kondisi atau perasaan yang dibutuhkan karyawan, baik dalam pelayanan internal maupun pelayanan kepada masyarakat luar. Dan yang terakhir yaitu adalah di dalam organisasi sendiri akan ditempuh sebuah bentuk pendidikan peningkatan pelayanan dari karyawan kepada perusahaan. Tinjauan pustaka berikutnya mengenai variabel kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan menurut tinjauan pustaka berikutnya mengenai kepuasan kerja karyawan. Menurut Abdurrahmat tahun 2006, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Aspek-aspek kepuasan kerja karyawan yaitu pekerja itu sendiri, pengawas atau supervisi, kemudian rekan kerja, kesempatan promosi, dan juga gaji yang merupakan imbalan yang diperoleh berdasarkan hasil atau usaha yang dilakukan. Ada juga faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Menurut Asaat, indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja itu adalah kepuasan finansial, kepuasan fisik, kepuasan sosial, kepuasan psikologi. Selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu metode penelitian yang dilakukan dalam proposal penelitian ini. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah kepuasan karyawan yang dipengaruhi oleh budaya kerja, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur, jurnal, dan data perusahaan. Berikutnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, di mana kita melakukan penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan
PT Electronic City Indonesia Tbk wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan di sini adalah seluruh karyawan PT Electronic City Tbk wilayah Jakarta Selatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampel yang digunakan adalah probability sampling. Berikutnya adalah teknik dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data berupa daftar pernyataan dalam bentuk closed-end question atau pernyataan tertutup yang berpola skala prioritas. Penilaiannya sesuai dengan prinsip pembobotan skor atau skala Likert, di mana 1 itu dinyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Berikutnya adalah definisi operasional. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini terdapat 2 macam variabel dalam penelitian. Yang pertama itu variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, variabel kedua ini adalah variabel dependen atau variabel terikat. Variabel terikat ini yang dipengaruhi dari variabel independen. Variabel independen di dalam penelitian ini yaitu adalah budaya kerja, pelatihan, dan juga pemberdayaan sumber daya manusia. Sedangkan variabel dependen di sini adalah kepuasan kerja karyawan. Berikutnya adalah uji instrumen. Uji instrumen di sini ada uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan metode person product moment, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan skor totalnya. Yang apabila korelasinya bernilai lebih dari 0,361 maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dan sebaliknya jika kurang dari 0,361 maka dinyatakan tidak valid. Yang terakhir adalah uji kelayakan model. Dalam uji kelayakan model ini ada uji F. Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi, yaitu variabel-variabelnya mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. Kemudian ada koefisien determinasi atau R2 yang merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel dan seberapa besar pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependennya. Kemudian ada pengujian hipotesis atau uji T. Uji statistik T ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependennya. Kemudian ada uji reliabilitas, di mana menguji mengenai derajat ketetapan atau keakuratan dari instrumen pengukuran ini. Jika clone batch alpha bernilai lebih dari 0,7 maka kuesioner ini dapat diandalkan sebagai alat ukur penelitian. Berikutnya juga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas sendiri menguji apakah dalam model regresi variabel mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal. Kemudian pada uji multikolinearitas menguji adanya korelasi antar variabel bebas dan model regresi. Sedangkan pada uji autokorelasi
Di sini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat untuk pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Misalnya, apakah variabel budaya kerja itu sangat berpengaruh dengan kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir adalah uji kelayakan model. Dalam uji kelayakan model ini ada uji F. Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi, yaitu variabel-variabelnya mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. Kemudian ada koefisien determinasi atau R2 yang merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel dan seberapa besar pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependennya. Kemudian ada pengujian hipotesis atau uji T. Uji statistik T ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependennya. Di sini apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independennya berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara positif dan signifikansinya terhadap variabel dependen. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Namun sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut ini juga adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Itu saja presentasi dari saya mengenai bab 1-3 metode penelitian kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.